Pemerintah Provinsi Bali melalui perpanjangan tangannya PT Sarana Bali Dwipa Jaya mengatakan peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur transportasi umum massal berbasis kereta akan dilakukan September 2024. Adapun zona yang akan dibangun pada fase pertama meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Sentral Parkir Kute, kemudian Seminyak, Brawe, lalu Cemagi. Untuk fase kedua dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Jimbaran, Universitas Udayana, dan Nusa Dua. Dua fase ini dimulai bersamaan karena kontur tanah kapur yang membuat pengerjaan lebih mudah. Setelah itu, untuk fase ketiga dan keempat akan menghubungkan Sentral Parkir Kute dengan Denpasar, yaitu Sesetan, Renon, Sanur, dan dari Renon akan dihubungkan ke daerah Gianyar, yakni Sukawati dan Ubud. Secara keseluruhan, proyek ini diperkirakan akan rampung pada 2031. Dalam membangun infrastruktur ini, Pemprov Bali dibantu investor utama PT Bumi Indah Prima dengan total nilai investasi senilai 325 triliun. Akan menjadi partner kami dalam mewujudkan mimpi kami bersama dan sekaligus menjadi lead investor yang mengkoordinasikan investor-investor lain yang ikut dalam proses ini maupun investor global yang ingin bergabung. Selanjutnya, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, groundbreaking akan dilanjutkan pada bulan September 2024. Kami juga akan mempersiapkan sumber daya manusia Bali yang berkualitas sehingga nantinya orang-orang Bali yang menjadi operator dan pemilik dari proyek besar ini bukan lagi hanya sebagai penonton dan pelayan. Total nilai investasi dari dua fase pertama adalah sekitar 10,8 miliar US dollar, sedangkan untuk total fase yang direncanakan adalah sebesar 20 miliar US dollar. PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan pengembangan koridor transportasi massal berbasis kereta di Bali adalah kerja besar yang membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan. Pada proyek ini, ia optimis bahwa daya tarik wisata di Bali bisa bertambah. Kami diyakini oleh para champion yang berada di sekitar kami dan juga atas support arahan yang luar biasa dari Pak Menteri Bappenas, bahwasanya Bali bisa mewujudkan itu. Karena Bali ini adalah magnet yang luar biasa. Ini wisatawan, khususnya ada wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Sama dengan menaikkan quality tourism di Bali ini. Bagaimana kalau kita bisa menemukan sebuah bisnis model yang dapat dibiayai tanpa pelibatan fiskal? Itu challenge-nya. Bagaimana ada sebuah masalah diatasi, tetapi dia sekaligus revenue base, bisa menghasilkan penghasilan, pendapatan bagi APBD, meningkatkan pendapatan asli daerah, tidak membebani masyarakat, tetapi kemudian menaikkan tingkat kenyamanan. Pembangunan yang dimulai akhir tahun ini meliputi terowongan, rel kereta bawah tanah, infrastruktur fasilitas pendukung seperti telekomunikasi, tenaga listrik, air, pengelolaan sampah dan limbah, serta pembangunan transit-oriented development. Aris Yanipar, Komang Suarbawe, Kompas TV, Badung, Bali.